Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hello everyone, ismi Syaidah Haura Az-Zahra. Ana minal fasl samin dari PPMI SMP IT Sohwatul Is'ad, ingin membawakan ceramah yang berjudul Hidup Bersama Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai muslim kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita pun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci lain sebelum diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah kitab Taurat, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk kepada orang-orang yang hidup sezaman dengan mereka. Allah mengajarkan bahwa setelah diturunkannya Al-Quran, kita tidak perlu lagi mengamalkan ajaran kitab-kitab terdahulu tersebut karena telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dan prinsip yang dilakukan oleh tangan-tangan kaum yang diberikan kitab tersebut hanya menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Sekarang ini orang harus mempercayai dan mengamalkan ajaran Al-Quran karena Al-Quran diwahyukan oleh seluruh manusia dimanapun berada hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, Al-Quran adalah mukjizat terbesar sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Tahukah kamu, Al-Quran memiliki struktur dan gaya bahasa yang sangat tinggi nilai sastranya, serta mengandung makna yang sangat mendalam yang tidak dapat disaingi oleh karya manusia manapun. Isi Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia agar kita tidak tersesat. Al-Quran juga menceritakan sejarah orang-orang terdahulu dan bagaimana mereka menjalani kehidupan, serta bagaimana akhir kehidupan mereka agar kita dapat mengambil pelajaran. Sebagai umat Islam, kita wajib membaca, mempelajari, dan mengamalkan ajaran Al-Quran karena Al-Quran adalah sumber hukum dan kebenaran. Al-Quran adalah bacaan terbaik dan termulia untuk menghibur hati di kala duka, memperkuat jiwa di saat lemah, dan untuk memperlihatkan rasa syukur di saat berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzila minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami telah menurunkan di dalam Al-Quran obat penawar serta rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Sekarang ini kita melihat kenyataan di dalam kehidupan adanya orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Mereka pikir mereka dapat mengatur kehidupan mereka hanya dengan mengandalkan hasil pemikiran dan pendapat mereka sendiri. Sungguh tersesat orang-orang yang berpikiran seperti itu. Padahal kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta dan seluruh isinya, dan dialah yang berhak untuk mengatur apa yang telah ditentukannya di dalam Al-Quran. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.